adalah sebagai penentu kelulusan. Mhm. Dan waktu itu saya mengusulkan ya UN itu diterapkan seperti tes TOEFL gitu. Jadi tes TOEFL itu barang siapa yang Iya. gitu. Mhm. Bahwa kemudian banyak sekolah yang mewajibkan itu ya karena mereka melihat bahwa ya satu-satunya untuk mengukur kemampuan atau hasil pembelajaran. Pemirsa Suyanto.id ketemu lagi dengan channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Nah, kita kali ini mau ngobrol-ngobrol bersama Ki Darmaning Tias. Beliau adalah aktivis di Taman Siswa dan juga beliau merupakan konsultan dalam bidang perhubungan ya, transportasi, sepertinya seperti itu. Dan pemerhati pendidikan sejak bertahun-tahun, sejak saya dulu kecil sampai besar ini dia. Nah, nah, eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita meningkat. Wah, audionya nggak hidup sampean. Waduh, Oke, aduh, mulai lagi. Para pemirsa, ketemu lagi dengan Suyanto.id, channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Kali ini kita akan mendiskusikan persoalan pendaftaran murid baru. Kita akan dalam waktu bulan ya, menghitung bulan. 1 bulan lagi mungkin, Juli atau ini, eh, ada pendaftaran murid baru. Persoalannya adalah untuk apa TKA setelah eh, murid-murid SD SMP mem- mengalami menempuh tes TKA. Ini kita akan berdiskusi dengan Ki Darmaning Tias, aktivis Taman Siswa dan konsultan dalam bidang transportasi di perhubungan sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ki Darmaning Tias. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ketua. Oke, apa kabar Ki Darmaning Tias? Alhamdulillah, semoga juga Pak Ketua sehat-sehat. Ah, tetap nggak baik, Ya, tetap nggak baik. oke. Bicara nih, mengatasi. Ya, ini Para pemirsa Suyanto.id ketemu lagi. Mudah-mudahan Anda semua selalu bahagia dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita mau ngobrol-ngobrol dengan Ki Darmaning Tias, aktivis Taman Siswa dan aktivis bidang pendidikan juga dan juga sebagai konsultan dalam bidang transportasi. Apa yang kita obrolkan? Kita akan mengajak para orang tua siswa untuk mengantisipasi pendaftaran murid baru di tahun ajaran baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Maning. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, apa kabar Kita Alhamdulillah sehat-sehat. Semoga juga Pak Yanto sehat-sehat. Amin. Dan kita akan anu ya, pendaftaran murid baru. Biasanya Betul. kalau pendaftaran murid baru itu gegap gempita. Siswa Ya, orang tua pada sibuk mencarikan sekolah yang sesuai idaman anak-anaknya. Gimana ini? Apa yang harus disiapkan? Nasihat apa sampean kepada murid, orang tua dan sebagainya? Kita ya. remaja. Pertama, sebetulnya ini tinggal setengah bulan lagi karena pada minggu keempat ini kan murid-murid akan mengalami kenaikan kelas. Setelah mengalami kenaikan kelas, di awal bulan Juli itu mulai pendaftaran murid baru, gitu. Oke, Nah, jadi tinggal 2 minggu lagi. oke. Eh, 2 minggu. Nah, saya kira kalau dari sistem penerimaan murid baru itu relatif tidak ada perubahan yang signifikan ya. Jadi Oke. 4 jalur yang ada selama ini yaitu jalur zonasi, jalur
prestasi, jalur prestasi. Nah, perpindahan, dan afirmasi. jalur afirmasi itu Ya, masih tetap ada, jadi masih tetap ada. Hanya saja yang perlu diketahui oleh orang tua adalah karena pada tahun ini pemerintah sudah menerapkan tes kemampuan kompetensi akademik, ya. maka nilai TKA itu sekarang ini bisa menjadi pertimbangan untuk masuk lewat jalur prestasi. Jadi saya Salah kira satu. salah satu, Ya, ya makanya salah satu dan saya tidak mengatakan penentu bukan, tapi salah satu yang dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan. Gitu. ya. Jadi Itu ya, konsepnya salah satu. Itu tidak iya, menutup kemungkinan. Sekolah ya justru memanfaatkan itu sebagai apa? Salah satu, tetapi memiliki bobot yang paling tinggi. Karena apa? betul. Karena kan comparable, bisa Ya, dibanding-bandingkan. Oh, ya, soalnya itu terstandar. Sehingga untuk skema prestasi maupun perpindahan itu lebih mudah. Ketika dulu tidak punya tes standar, ya, Mas Darman Tias, luar ya, biasa susahnya guru itu untuk mengambil keputusan di bidang prestasi. Kalau misalkan menggunakan raport misalkan saja, raport ya. di Papua dan di Jogja itu beda standarnya. Beda. Ya, Nggak usah jauh-jauh, Jogja sama Jogja, tapi sekolah ya, sekolah ya, sudah berbeda. ya antar kabupaten ya. Iya, gitu. Ya. Jadi jadi ini kan dengan ada TKA ini sebetulnya menguntungkan ya, walaupun ada pihak yang menentang dan apa menganggap bahwa TKA itu sebagai high stake sehingga menentukan nasib anak begitu, enggak ada yang enggak setuju. Gimana menurut sampean? Sebetulnya kalau TKA yang sekarang ini itu persis seperti yang pernah saya tulis zaman rame-rame UN UN, dulu. ya. Ya, jadi saya tidak anti UN, tetapi waktu itu yang kita tolak adalah sebagai penentu kelulusan. Mhm. Dan waktu itu saya mengusulkan ya UN itu diterapkan seperti tes TOEFL gitu. Jadi tes TOEFL itu barang siapa yang ingin studi ke luar negeri dan atau juga sekarang masuk ke perguruan tinggi ada persyaratan tes TOEFL, mau tidak mau kan harus mengikuti. Ya, Tapi bagi yang tidak, ya nggak perlu gitu. Jadi berasa oh saya nggak memerlukan, ya nggak perlu. Nah, sama halnya dengan TKA sekarang ini. Jadi mhm. TKA sekarang ini sebetulnya kan bukan wajib gitu. Ya, Tetapi bagi mereka yang oh saya pengen masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi melalui jalur prestasi. Ya mhm. mau tidak mau saya harus mengikuti TKA gitu. Ya, Jadi kalau ada yang memahami bahwa TKA seperti ini seperti UN dulu, saya kira salah besar ya karena ya, memang betul berbeda gitu. Jadi sekarang ini TKA itu sifatnya sukarela ya. gitu. Hmm. Bahwa kemudian banyak sekolah yang mewajibkan itu ya karena mereka melihat bahwa ya satu-satunya untuk mengukur kemampuan atau hasil pembelajaran selama 3 tahun atau 6 tahun di SD Ya, yang paling realistis adalah melalui TKA itu gitu. Itu ya, sebetulnya pemahaman kita terhadap TKA itu dan saya kira pengalaman dari cerita para guru ya ketika dulu tidak ada UN sama sekali, tidak ada TKA, itu kan sebetulnya murid-murid mengalami demotivasi belajar. ya, betul. Karena ya untuk apa, gini juga lulus kok gitu ya. Jadi ya kebetulan istri saya guru ya, jadi mengalami apa hal yang keluhan yang sama bahwa ya sekarang anak-anak itu didorong untuk belajar itu ya agak Ya, males-malesan. Tapi dengan TKA ini itu bisa memang betul-betul bisa mendorong anak untuk belajar. Gitu. ya, Dan itu TKA itu Pak Yanto sebetulnya sangat menguntungkan pada anak-anak yang pinter tetapi lokasi tempat tinggalnya itu jauh dari sekolah hmm. gitu. Cari sekolah yang baik. Iya, jadi katakanlah misalnya
Kalau daerah misalnya di Y lah yang lebih gampang dicontohkan gitu ya. Hmm. Eh, Katakanlah dari Gunung Kidul misalnya ya. Ya. Sekolah terbaik itu kan ada di Kota Wonosari gitu ya. Hmm. Nah, tapi kalau mereka yang tinggal di Tepus, mereka yang tinggal di Rongkop yang jauh, kalau dulu itu terhambat oleh zonasi Hmm. gitu. Tetapi dengan adanya TKA, ketika mereka memiliki nilai TKA cukup bagus, mereka bisa masuk ke sekolah terbaik di Kota Wonosari itu gitu loh. Iya. Jadi ini saya kira keuntungan dari TKA itu, dan bagi mereka yang tinggal tempat tinggalnya jauh dari sekolah yang bagus dan memiliki semangat belajar, mereka menyambut baik dengan TKA ini karena mereka bisa masuk melalui jalur prestasi. Kira-kira seperti itu gitu. Nah, bagi yang tidak mampu bagaimana? Ya sekarang ada jalur afirmasi gitu Hmm. ya. Iya, betul. Ada jalur zonasi. Jadi jalur-jalur ini masih tetap, hanya yang membedakan tahun ini adalah itu tadi adanya nilai TKA yang bisa dipertimbangkan sebagai salah satu faktor atau dasar untuk penerimaan murid baru melalui jalur prestasi. Ya, dan TKA saya kira tidak saja menguntungkan siswa, bagi guru, bagi sekolah itu kan bagus untuk memetakan ya, Betul. untuk Ya, pemetaan kualitas apa pendidikan di sekolahnya masing-masing, apa ya, yang lemah, bahasan apa yang perlu ya, diperbaiki. Saya kira memang apa banyak orang itu kalau dalam soal pendidikan, menurut saya gampang komentar merasa ya, ahli pendidikan karena ya, gara-gara dia pernah sekolah gitu aja loh. Jadi ya, ya, tapi kalau di bidang kedokteran kan nggak mungkin. Jadi iya, ya, pasien-pasien yang keluar tuh nggak akan bikin medsos terus apa bagaimana cara mengatasi penyakit jantung operasi nggak bisa walaupun dia pernah ya, menjadi pasien. Tapi kalau ya, di ya. bidang bidang pendidikan itu gara-gara mereka sudah sekolah Pernah tuh sekolah. menganggap dia juga ahli pendidikan dan Ya, 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 pembelajaran gitu. Saya kira ini harus menjadi kesadaran bersama. Oke lah. ya, Jadi ini kita sudah apa apa halo-halo kepada siswa, kepada orang tua sehingga mudah-mudahan para orang tua bisa mengirimkan anak-anaknya ke sekolah yang diidam-idamkan. Dulu ketika jalur ya, prestasi itu kecil, itu sangat luar biasa apa mengeluhnya anak-anak yang berprestasi tinggi itu betul-betul demotivasi, ya. demotivasi betul itu. Motivasi, iya, Jadi putus asa lah. Kenapa iya. belajar apa Capek-capek. capek-capek gitu. Dan apalagi kemarin-kemarin itu eh, apa pinter atau tidak naik semua misalkan saja Iya, iya, otomatis. Ya, oke. Ya oke lah. Kita Manik ya. Tias. Mudah-mudahan apakah ada pesan yang apa perlu disampaikan sebelum kita berpisah ini? Ya. Iya, tahun ini selain melalui 4 jalur tadi penerimaan murid barunya, ada satu yang baru yang akan dimulai meskipun baru di beberapa tempat, namanya Sekolah Nasional Terintegrasi. Oke, ya. Jadi ini nanti membuka peluang juga bagi mereka yang memiliki prestasi tinggi atau nilai akademik tinggi. Itu Hmm. peluang mereka untuk bersekolah di Sekolah Nasional Terintegrasi itu jauh lebih tinggi. Dan Sekolah Nasional Terintegrasi itu adalah eh, sekolah yang diperuntukkan bagi mereka yang secara akademik memang bagus, tetapi pengelolaannya terintegrasi dari SD sampai dengan SMTA. Ini saya kira hal baru yang akan dimulai Ya. pada tahun ajaran 2026 sampai 2027. Oke, itulah saudara, para pemirsa, para orang tua dan para siswa. Jangan lupa klik subscribe dan share video ini supaya algoritma bisa ikut menyebarkan video ini kepada orang-orang yang memerlukan. Terima kasih kita Maning Tias. Mudah-mudahan selalu Sama. sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.